Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa an'ama alaina ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa amma ba'd. Ta'zim dan takrim lungtuan pertama sekali kepada seluruh gure-gure lungtuan, para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian, pimpinan majelis taklim yang na di tempatnya dan yang na di sekitarnya. Penghormatan lungtuan kepada seluruh unsur muspika kecamatan yang terhormat, Tungku Gesi serta perangkat-perangkat desa yang mulia, Tungku Imu dan tokoh-tokoh agama. Istimewa penghormatan lungtuan kepada seluruh para pemuda, para pemudi masyarakat yang na di kampungnya, di mana dengan berkat persatuan dan kerjasama yang baik antara para pemuda, para orang tua, para sepuh, sehingga terwujudlah satu acara yang sangat mulia pada malam yang berbahagia ini, yaitu ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan lungtuan yang sangat-sangat istimewa naku kepada seluruh para hadirin, kaum mak dan kaum ayah yang kata mensapat siap bak tempat yang sangat sederhananya dengan tujuan untuk mendengarkan sepatah dua kata. Semoga kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah menjadikan narik yaitu bid dari babah lungtuan, kalimat demi kalimat yaitu bid dari rukung lungtuan, semoga umasin bujit kubat, bujit kenasehat dan bujit kepunawan. Andai kata hujan bujit ibarat payung, andai kata malam bujit ibarat ijalimbut, bermanfaat uro manfaat malam, yakni manfaat dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ya Allah, jadikan kami
bagian daripada orang-orang yang mendengar perkataan demi perkataan, terus merealisasikan perkataan yang benar di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ayah, para pemuda dan para remaja sekalian, saban-saban kita tamu doa ba Allah, benar pujian kita oleh Allah kurang yang dengar dakwah, benar pujian kita oleh Allah kurang yang dengar ceramah. Kemudian apabila dalam dakwahnya nah apa yang butoi, di dalam ceramahnya na kalimat-kalimat yang berbau nasihat, benar pujian kita yang siwadu oleh Allah Ta'ala ke orang yang kubur dan ke orang yang amalkan nasihat tersebut di dalam udip kita yang masih ura-ura. Dan ayah, para pemuda dan para remaja sekalian, izinkan bagi luntuan Pak Malam yang berbahagianya untuk berbicara nasihat di hadapan kaum mak dan kaum ayah. Semoga dari sekian banyak kalimat ada satu dua yang dikategorikan ilmu atau berbau dengan ilmu, sehingga doa kita yang Pak Malam yang berbahagianya kenduk yang sia-sia. Akan tetapi doa kita yang di sini bahagian daripada ibadah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huduru majlisil alim afdalu min salati alfi rakaatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Datang di majelis orang yang berilmu atau datang ke majelis ilmu itu lebih afdal ketimbang daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, ditambah menjenguk 1000 orang sakit, ditambah menghadiri 1000 jenazah, bertafakur tentang kematian dan sesudahnya kematian. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta min qiraatil Quran ya Rasulullah, datang di majelis ilmu itu lebih banyak pahalanya juga dibandingkan dengan membaca Al-Quran ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lewat sebuah pertanyaan. Apa jawabannya Rasulullah? Adakah manfaat Al-Quran tanpa ilmu? Artinya kita tidak akan bisa mengambil manfaat dengan kandungan-kandungan yang ada di dalam Quran apabila tidak ada ilmu. Sekalipun yang namanya Al-Quran itu muta'abbad bittilawah, dengan semata-mata kita membaca Al-Quran jadi ibadah, sekalipun kita tidak mengerti mana. Adapun untuk mengambil manfaat dengan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, kisah umat-umat yang terdahulu yang terkandung dalam Al-Quran, begitu juga dengan wa'ad dan wa'idnya, itu tergantung kepada ilmu. Maka karenanya mencari ilmu, menuntut ilmu adalah segala-galanya, terutama kepada kita yang awam, melebihi daripada berbuat ibadat. Dan ayah, para pemuda dan para remaja sekalian, sebagaimana kita maklum bahwa acara kita malamnya Maulid sekaligus dengan memperingati tsunami. Tsunami itu adalah sebuah musibah yang sangat besar, yang bak malamnya kita tapakat ingat kembali. Gara-gara musibah yang sangat besarnya, ribuan, ratusan ribu nyawa menghilang, nah kerabat, nah sanak keluarga kita yang wabah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab tsunami. Nah yang bedanya juga kena tsunami, tapi huronya mantan lebih umum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah anak miat yang karam dalam tsunami, tapi uronyo anak miatnya kala itu.
Bahkan tadi dengar berita, tak baca berita, nah anak Aceh yang dibawa ke luar negeri, yang hari ini kita tidak tahu alamatnya di mana. Tinggal luntuan kaum ayah wate masa 2006. Kebetulan bahwatanya luntuan mulai dakwah kembali sesudah istirahat turun Ciburung 28 2006 pasca tsunami. Nah ceramah-ceramah lah sering bahwatanya luntuan baca ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Terjemahan ji, tidak adalah Tuhanmu itu menghancurkan sebuah negeri, sebuah desa, sebuah pulau, hatta yab'asa fi ummiha rasulah, sehingga Allah itu mengutus ke ibu kotanya negeri seorang rasul, yatlu alaihim ayatina, yang tugas rasul itu adalah membacakan ayat-ayat kebesaran kami, ayat-ayat kebesaran Allah terhadap masyarakat yang ada di sini. Allah Subhanahu wa taala hana nepancu sabo-sabo nanggro menyegolong nekirim 3 rasul. Pertama-tama nekirim rasul. Rasul itu berfungsi sebagai basyir wa nazir. Rasul itu berfungsi membawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan taat, dan membawa kabar takut bagi orang-orang yang kafir dan maksiat. Menyeberujih jamun Rasulullah SAW diutuskan di Mekah menjadi Rasul untuk sekalian alam. Waktu itu Rasul putra dakwah, ajak masyarakat Mekah untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bertuhan kepada selain Allah. Mari kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah patung dan berhala. Waktu Nabi ini sampaikan dakwah, tentu saja tanggapan masyarakat Mekah bahwasanya sangat-sangat bervariasi. Sebahagian yang sangat kecil langsung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala beriman tanpa ada keraguan, bahkan jangankan keraguan, pertanyaan pun tidak pernah dilontarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumpama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, jangankan ragu, bertanya pun tidak. Hana nutanya untuk layan pegawai Nabi, langsung neimani dan neyakini. Apalagi Sayyidina Abu Bakar itu berteman dengan Rasulullah SAW, yaitu dengan Muhammad di saat masih kecil, sebelum diangkat menjadi Rasul, lebih duluan berteman. Dan Abu Bakar tidak pernah melihat ada kekurangan di dalam akhlaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat beliau mengatakan saya ini adalah Rasul Allah, Sayyidina Abu Bakar langsung beriman. Waktu Nabi Isra Mi'raj, ade bengernya mengumpulkan masyarakat Mekah, nepegah Nabi ni Isra Mi'raj. Kemudian Abu Lahab bertanya Mbak Abu Bakar, hai Abu Bakar, kiban pendapat ro,
Netanya Abu Bakar putra pendapat Muhammad ipegah bukla mi'i ulangit golong tubuh katruk uwo penolong umum. Kiban pendapat kata. Netanya Abu Bakar oh pegah. Nejawab Abu Lahab Muhammad pegah. Dijawab Abu Bakar lain daripadanya nalo punya Muhammad yang bukan pegah tetap belum percaya tanpa ada keraguan dan tanpa didahului oleh pertanyaan-pertanyaan. Sebahagian kecil langsung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian yang lain ragu-ragu. Apakah ini yang benar yang disampaikan oleh Muhammad atau duluan yang diterima daripada nenek moyang mereka? Atau Muhammad pegahnya yang betul atau keturunan awalnya? Ragu-ragu. Tapi sebahagian besar bahkan tokoh-tokoh Mekah langsung menjadi lawan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipegah di tokoh-tokoh Mekah kepada masyarakat, jangan kalian beriman. Muhammad itu bukan seorang rasul, bukan utusan. Muhammad itu adalah ahli syair. Syair-syair yang ditulis pada waktu malam, siangnya dibacakan ke kalian, bukan firman Tuhan. Jangan kalian beriman. Hitam uril li tokoh-tokoh untuk tidak beriman. Tapi Nabi terus menjalankan dakwah. Karena fungsi yatlu alaihim ayatina, yaitu membacakan tanda-tanda kebesaran kami ini ke Allah. Moya galam dikirim Rasul, nah dikirim bala alam oleh Allah, tidak pernah. Wa makana rabbuka muhlikal qura, tidak pernah ada Tuhanmu itu menghancurkan sebuah negeri apabila belum diutus seorang Rasul ke ibu kota negeri tersebut. Yang hanya kejadian. Wate masyarakat didustakan Nabi, wate masyarakat didustakan Rasul. Minta pegah lagi kita nyompak watenya punya ancang-ancang, ya bahasa kita yang artinya berpotensi Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan sebuah negeri. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, dan tidak pernah kami membinasakan pulau, membinasakan sebuah negeri illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduk negeri itu penuh dengan kezaliman. Nyan mi dan ayah para pemuda sekalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyupancu sabo-sabo nandro jauh ji karena kezaliman. Apalagi kezaliman itu dilakukan secara terang-terangan. Ingat detail bode jamun waktu terjadi tsunami broje. Malam-malam minggu bertepatan dengan hari raya Natal. Tadi tu urung-urung pegahnya dibineh-bineh lautnya na pesta-pesta. Kemudian na band-band, na konser. Sehingga waktu bunuhnya takkan na konser nyangkukan alat-alatnya yang bame yang rubah terpang-terpung gara-gara gempa. Anak domba yang lihatnya bak bineh laut di dalam sebuah tempat wisata, inan berkumpul para muda dan mudi sepanjang malam. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu bahagian daripada kezaliman yang terjadi di bumi Serambi Mekah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gempa? Dan buta pulih kita yomi dan ayah betuli di dalam kitab ya katrip katanya hana lumpuh apukeun ibarat di hana lumpuh le kajarin kata pegah rayon laut wate dikalan urang berbuat maksiat dilakei din ba Allah Subhanahu wa taala. Utai kali laut, ya Allah ya Tuhan putih uroi umut maksiat kedoi Nabi din ya Allah lenggulung ni kene. Dijawab ya Allah Subhanahu wa taala, hai laut,
Nyen manusianya adalah hamba lu. Hari ini mereka berbuat maksiat, kadang besok atau lusa mereka bertobat. Nia pak surah katanya ibadah lamu iwo atau sengah. Tino ikalah burung umat dia ila kalam idin Allah. Allah Subhanahu wa taala tetap menjawab, hari ini mereka berbuat maksiat, kadang besok atau lusa mereka akan bertobat. Apabila mereka bertobat, kuterima taubatnya. Atta ibu minat dambi kamal la tambala. Orang yang bertobat daripada dosa sama seperti tidak pernah berdosa sama sekali. Mungkin nyenbak tanggal 26 Boroji Hepwo Boroji kapuluhan tahun yang kau ikut, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin terhadap laut untuk jalan-jalan ke darat. Hingga ini yang awali Allah taala dengan gempa. Naung pegah pakai gempa karena lempengan bumo patah. Lempengan bumo patah maka terjadi gempa. Membayangkan pikirannya lempengannya lagi terpuk entah. Karena lempengannya patah menguyok-uyok ke bumo. Alehnya nonton kok. Cuma nanti ada banding lempengan dengan bumo, kan lagi ada banding boh mana ngerumo. Rumah muyok-yok, katanya yang pakan bergoyang rumah, dijawab lewurang naboh manok butuh lampu. Naboh manok gara-gara naboh manok butuh lampu, yang kedua empu manoknya baktoi rumah, gara-gara boh manoknya butuh mugok-gok tu rumah. Eka pak pikiran mak gara-gara boh manok dijah goyang rumah. Kak. Yang mangat itu mengleu-leu katanya pakan di camboh mana jauh ji karena rumah bergoyang. Awai patah lempengan bumi sehingga bumi bergoyang, atau karena bumi bergoyang maka lempengannya itu patah. Tapi menyatakan di dalam Al-Quran gempanya bukan faktor kebetulan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Idza zulzilat, apabila digoncangkan akan bumi dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi-bumi itu mengeluarkan apa yang ada di dalam kandungannya. Artinya apabila digoncangkan akan bumi berarti negoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana waktu kena kiamat tengok goncangan yang paling dahsyat. Sehingga naurun di Banda Aceh bahawa tanya waktu bunga tsunami-nya gekeun hana perle lipeng uronyo kiamat. Nah ya urang karam ngempeng ngentah peng ate gebah peng baru timun macam-macam penjaga gebikele urang kiamat kan kiamat bah kiamatnya jauh bener. Hanya goncangan-goncangan biasa, tidak begitu dahsyat. Punya goncangan waktu kiamat ini yang kandungan yang dalam perut umumnya tertuat keluar. Urina mengandung pul ke 6 bulan lahir. Urang tengah keputusan tua ke kana kepikir kena tindro. Tingkatnya waktu pernah bertahannya tua ke keluarga, tua ke penegara. Itulah sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nebelemah bagian. Dan dibalik daripada kejadian yang banyak pelajaran-pelajaran yang tertimpa. Salah satunya yang dibicarakan oleh makhluk di bumi yaitu masjid. Woi lampu berdiri utuh. Di samping di abeng rata mandung, tetapi masjidnya tetap berdiri dalam keadaan utuh. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, wahai ambalun, bangunan yang paling kokoh dalam dunia masjid
berangkat ho kajak lam masjidnya katama, berangkat puah buat masjidnya bek tua. Masjidnya adalah tempat selamat. Ubena bangunan-bangunan yang lain kadang-kadang arsitekturnya luar negeri, arsitekturnya mancanegara, tapi rata ngentana mandu. Masjid negebah oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi contoh yaitu masjid Lampu U-nya salah luar. Ati takalan bak foto masjid berdiri utuh sementara di sampingnya Haleluya. Orang-orang berspekulasi. Artinya nanti pegah lewat masjidnya utuh karena masjidnya adalah rumah Allah, Allah yang selamat. Ia digetek. Ijawab lewat kafe ke negaranya. Pakar masjidnya tidak hanancu. Ijawab karena masjid hana bintik. Nya nan jawabna. Mana tanya lagi tanya tiang listrik hana bintik rubah lagi. Kan lebih halus tiang listrik lah, dia tepa lagi kan lewat aja iya, tapi roboh. Kok bisa masjid itu tidak runtuh? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya supaya kita coba tiba. Karena mi dan ayah para pemuda dan para remaja sekalian hana mana gedanya malamnya tiap tugas peringatan nami punya akai mental lagi akai ya kenang-kenang tsunami program nak bet tua te hawa pelom tsunami-nya mengat-ingat apa ya munyak-nyak perle kita tak peringati tsunami atau di mana-mana bukan. Tapi udah bolehnya bahwa tsunami-nya adalah satu kejadian yang tidak menyenangkan jiwa, sesuatu yang tidak menyenangkan jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas daripada salah satu daripada 3 kategori. Nah yang kedua dengan bala takrib, nah yang kedua dengan bala takziabun tajrid, nah yang kedua dengan bala takzib. Kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan jiwa. Nah yang kedua dengan bala takrib, artinya kejadian itu diberikan kepada hamba-hamba yang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba itu menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi bala yang dipilih Allah taala kepada para nabi, para rasul, itu bala takrib. Rasul itu orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan supaya semakin dekat. Allah taala senang melihat rasul itu dalam keadaan tabah di saat diberi cobaan, dan Rasul pun merasakan senang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Galak beelaan tapegah para rasul, para wali-wali pun wate truk kejadian-kejadian tempek geger marhaban bi sya'airil aulia. Selamat datang dengan tanda-tanda waliullah, tanda-tanda aulia. Arti kenang bala uru-uru yang saleh-salehnya udah lalu pakai enggak lalu karena kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itanya biasa mi dan ayah para pemuda sekalian punya udip mangat-mangat tapi itu Allah. Tapi waktu kasempit hana lihat lahor kadang-kadang baru tinggal ke Allah. Contoh Hidro orang kaya kena penyakit jantung, gemu obat di Banda Aceh, anak mampan, berangkat ke Jakarta, hampa, berangkat ke Malaysia, tidak memberi bekas, berangkat ke Australia, manteng legeter, gujak ke Singapura, manteng di penyakit legeter, ate nguainan itanya ngelekan kiban mengkuaji nameri perubahan jantung dijawab lingkuaji sebahagian harta lu KB rata dokter spesialis jantung yang terkenal di dunia kalau ya, tetapi peng abin penyakit mantap lagi-lagi ke dudo pak ujung abah dukun Allah yang bi Allah yang jauh pulang
Allah yang pulih. Pajan Allah yang pulih. Watai kali duit kubina dokter hana item pulih. Baru itu biar abanya Allah yang pulih. Mudhur. Li gawe kena gawe kedeh dok dengan pun pulih. Ati goi nani telengon. Ibang gua ji 6.000 ribu dia ke. Bijawut nyo alhamdulillah nyo kasehat kalau jantung muda lah. Dekun li jame. Tapi biasa wajib penyakit jantung, penyakit drone yang nangan lu rata sagol obat antum anak boleh. Gede li wajib yang pak obat rata sagol obat. Gede yang kubur nu ni obat. Pandai boleh. Ilung ha rata sagol kuit ke Singapura membuat obat. Nya punya boleh. Ate hana boleh Allah yang boleh. Kan biasa dia mana? Kalau tapula pade tarawat intensif, bibit unggul, perawatan intensif. Ate tapane tiare tanah merempok pade leher nali. Ide yang ligok kibang pak hasil panen kali yang alhamdulillah rezeki Allah Taala bi leher dalam tare. Yang kau libat 12 nali. Pakai menang kali yang puhanan rawat, lu rawat tambah lagi awal. Lahan di subur, perawatan di intensif, bibit di unggul. Iban katugat rezeki dalam jarawa Allah. Nya, ati kalian nali dalam jare. Monya hana mana? Ideng lihat. Pada merupak pada ikan. Alhamdulillah na 12 hari 12 kali dalam hari. Bije eskope. Ilung eskope si kurlain tapi ilung 7 nali. Wan 7 nali mana kupu-kupu. Ya. Iganya intensif macam pupuk pakai. Ati 12 nali dalam hari. Ati nali tiare. Rezeki Allah Ta'ala bi Nabi itu yang hendak hana Nabi itu yang hendak buat dia sempit dengan kita yang ke Allah Ta'ala. Bala yang pertama adalah bala takrib, yang kedua bala tajrib. Bala itu adalah ujian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ujian kepada hambanya yang tertentu. Apabila hamba itu sanggup melewati ujian, maka akan dinaikkan kepada derajat yang lebih tinggi. Apabila tidak sanggup, tetap di posisi semula. Yang kedua bala yang diberi Allah Ta'ala kepada para wali-waliullah, para aulia-aulia. Yang kedua bala ta'zib. Bala ta'zib itu bala yang diberikan kejadian yang tidak menyenangkan jiwa, yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang maksiat, bahagian daripada azab. Barangkali untuk kurangnya azab waktu orang akhirat tengah menuju leno itu. Yang kenyal macam ati terima sabo-sabo bala. Taduh lumnyo nabi atau rasul. Kod berarti kan bala takrib. Lumnyo aulia ke. Kod berarti kan bala tajrib. Lumnyo orang awam, orang yang jatuh dalam maksiat. Berarti balanya adalah ta'zib. Azab yang diberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mencukeh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan balanya kita yang ingat kembali oleh Allah. Yang kejut para aulia wat itu bala tenang, bahkan tenang merasa dia itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nang tegur ya Allah. Tapi punya ate gelake, punya gelake langsung bro. Itanya meyakinkan belakang bahwa Allah langsung teruknya tapi kira keramat. Punya urut-urut yang kale, ati belakang langsung teruknya curiga terus. Bahkan Allah Ta'ala pu yang belakang langsung Nabi. Pu ini adalah cobaan, pu ini adalah istidrak. Nabinya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar lu lalai jauh daripada Allah, mencurigai terus. Tapi watai sempit. Watai gelake hanan langsung truk upaya gelake nyan burungnya merasa
Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya. Berbeda dengan kita ini. Jadi kesimpulan sementara, bala yang dibela Allah Subhanahu wa taala adalah gara-gara kezaliman. Apakah kezaliman yang kita lakukan atau kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang? Watakan dibala oleh Allah Subhanahu wa taala nya hanya pilih-pilih, Pak. Nabiullah Musa alaihissalam ditanya, ya Allah, dalam nanggronya hanya sebahagian urang yang umur mati, sebahagian urang yang umur zalim, nah urang lain yang taat, yang saleh, ya Allah, pakai urang saleh dengan bala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Musa nyanjak pada tempat, dan nidang pada tempatnya Nabi Adam idom meribebok pak gepi Nabi Musa. Nah, taboh hidup yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk cutir Nabi Musa. Mana ikap Nabi Musa itu? Nepasang palit Nabi Musa menjurut. Yang kap taboh hidup yang dijurut oleh Nabi Musa meredup hidup lagi. Nepasang Allah Ta'ala Musa yang kap gata atau taboh hidup kuputan jurut hidup-hidup yang lain. Nangu-angu Nabi. Apalagi maksiat itu yang dilakukan secara terang-terangan. Buat tunjuk bala dari Allah Subhanahu wa taala nya hendak dilihat. Getanya urang tunggu. Getanya urang ati keunang bala nyanton Allah Subhanahu wa taala. Ati kadiur daripada bala wa gitu. Nya nanti tekalan terdengar sejarah nya uro-uro tsunami nya orang itu tentang urang handle lagi urang. Ya Allah ya Tuhanku, negeri mang taubat, ahli ya Allah ya. Ternyata tidur kadang-kadang membalik lagi saja. Apabila manusia disentuh oleh kemudaratan, berdoa kepada Allah Ta'ala sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan mereka, melepaskan mereka dari kemudaratan, marah berlalu begitu saja, seolah-olah mereka tidak pernah berdoa terhadap kami dari mudarat yang telah terjadi padanya. Ate kena mudarat, kami doa abe. Ate kaglah mudarat tuh Allah Subhanahu wa taala. Ilung dah tengah orang minggunya. Ya, jadi kebetulan yang balai itu balung kuda mentang ini. Balai pun kedaya dia Allah haknya balung kuda mentang dalam dunia. Alih taboh di balai raya baru lihat wirid poh si puakan pura pua ka si tengah 7 lebih ke wirid betul ya tengah betul ya memahayak-hayak mahayak lah lampu daya lu buat yang cukup jai bak ini lu kalan pucuk bak ini mupeh-peh mahayak-hayak. Ingat lu tu gempa tegak-tegak jamu. Alih tun paduk gempa jamu boroji cerah tanah ipa iya. Watanya hana pio-pio berata maya-ayaknya lu kalan bak pinung bergoyang lu. Lungku. Ya Allah ya Tuhanku, nyoka kamu teh, nyoka jaga kamu ya Allah. Mumpung milu tu Allah Subhanahu wa taala ni yo menupugo gede. Lembaga ya Allah ya Tuhanku, ka kamu teh, ka jaga kamu. Rupanya nanti niyo-yonya di Allah Subhanahu wa taala. Nah, urang yang jatah meninggal tapi hilang tai he niyo-yo naik terus. Nabi mangat lama yang dalam kawasan itu iya niyo-yonya lalu mengait lu ngait aja. Nah, urang yang jatah meninggal lam iya tapi dua lantai le antro iya niyo-yo Allah taala kalau katreun yang pinang kadu antro iya katreun gitu.
Ia bilang Thailand pun ke. Jadi wateuronya ya da'ana li jambin au qa'idan au qa'im. Imu doa apa kamu waktu tertentu dengan mudarat. Harap berbaring dirayu dan falamma kasafna an maka manakala kami bukakan mereka daripada kemudaratan, marra ka'alam yad'una ila durrin masa, berlalu begitu saja hana tinggal ke Allah SWT, seolah-olah hana pernah berdoa terhadap mudarat ya kana nyan inan katanya umi dan ayah para pendat kalian memelih menyang pok udik menyang pok kalian iya batai orang pasti katanya nak berdoa hana urang yang hana berarti batai upar tambah lagi abah tahu dah ceh kemayang wajib uro Jumat, kemayang sunat dua uro raya. Minta obat pada sakit, meratip, pada umpah. Kalau pantuk dia orang cek. Menyamai minta obat, cocok pada sakit. Nya hana sakit, dipukul rumah. Pibak meratip, pada umpah, ini kebiasa. Pasti ujung berdoa. Sesudah apa yang berlalu, maka berlalulah segala-galanya. Pertanyaan Tobrak kedaliman yang nabak di Aceh dengan kedaliman yang nabak kok. Mesti ada pegah kajian tu. Artinya pegah lidahnya pegah dalam ayat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghancurkan sebuah, tidak membinasakan pulau, melainkan karena penduduk pulau itu dalil. Pompon yang hanya dikirim Rasul hanya pancu negara. Nepancu negara oleh Allah karena penduduknya dalil. Pertanyaan yang pertama, Aceh ka ancu ya Allah teh Rasul yang kirim? Jawab, tidak ada Rasul sesudah Nabi Muhammad. Tidak ada. La Nabi ba'dah, tidak ada Nabi sesudahnya Nabi Muhammad. Adapun orang-orang yang berposisi pada posisi Nabi, orang-orang yang menerima warisan daripada Nabi itu banyak. Siapa mereka? Para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Artinya waris karabat. Waris. Udang jok zakah. Hanya mungkin tetangga yang jok zakah bagi yang jok zakah bagi adalah waris. Warisnya adalah karabat. Para ulama itu adalah warisnya Nabi di segi ilmu. Adapun para habaib, para sayyid yang teori Aceh, yang waris nasab secara nasab. Jadi para ulama-ulama itu pewaris Nabi, berdiri pada posisi Nabi, artinya menyampaikan berita gembira dan menyampaikan berita takut. Tapi timbang pandangan kita yang orang terhadap ulama. Timbang pandangan kita yang terhadap ulama. Putra pertanyaan, ulama kami gajah kita yang untuk mencari ilmu. Dengan ilmu kita yang akan taat. Dengan taat kita yang akan berpok ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi coba lihat berapa banyak di antara kaum laki yang mau duduk dalam majelis pengajian. Berapa banyak di antara kaum ibu yang ikut pengajian, berapa persen daripada generasi mudi, para kakak-kakak di bawah 30-an, para gadis-gadis seusia SMA, berapa persen mereka yang mau duduk di dalam majelis pengajian? Nyan terpenting. Artinya itu para ulama mengajak kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat taat. Putra taat dua macam, iktisab, ijtinab, buat apa yang diperintah, ijtinab tinggalkan yang dilarang. Kumpulan dua macam itu adalah taat. Dengan gedenya taat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tak buat perintah, tak tinggalkan larangan, menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berpotensi kita untuk mendapatkan ridha Allah.
dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita yang tengah berdamang di dalam surga. Tetapi bermula semuanya itu adalah dengan ilmu. Kita yang tak harap anak terbuka, tapi ilmu yang anak tunjukkan. Ia orang lakon tak harap ke rumah beri takdim ke lakon, tapi ke rumah anak beri ilmu. Oleh yang kita yang tokoh-tokoh tak harap masyarakat kita yang bergerak, masyarakat kadang-kadang hakim yang minta ilmu. Menyahana ilmu, hanya patah harap. Apakah hanya patah harap? Karena bila dia tidak punya ilmu, dia tidak kenal terhadap Allah. Tidak kenal terhadap Allah, tidak tahu kekuatan Allah. Tidak tahu kekuatan Allah, maka dia tidak takut kepada Allah. Di saat orang tidak takut kepada Allah, maka perintah tidak dilaksanakan, malah larangan yang dia lakukan. Padahal karena urang dia. Tapi punya urang dia. Itu pun, itu ri Allah. Itu pun kekuatan Allah. Ya itu Allah. Wate ya itu Allah, perintah Allah itu, larangan Allah Ta'ala ditinggalkan. Jangankan ya kita terhadap Allah, ya kita yang terhadap manusia biasa mantan, perintah kita buat, larangan kita tinggalkan. Nah dengan masawai mak muhur. Nah, nyonya contoh benda. Bukan menggaruk di atas luka yang lama, sebagai contoh. Nah dilo ulang badan rayapannya kulit hitam, oh itu gelem-gelem, muka mutu-mutu tuh, kan muat, gitu muat muka. Kalau tinggal yang apa panjang raya hitamnya di gempung ji, gede enggak kayaknya, apa raya hitamnya, munggah pun munggah pantang kabantah langsung dipoy-poy. Anting-anting ji. Geliung go, kalau waktu tak kue geliung go, anak Jawa go, usak go. Ibu dahnya apa raya tanpa yang aku ke raya panjangnya, ijak ke sana, kampung kumpulan, yang kampung kumpulanan, marah, ya, ijak ke sana kampung kumpulan, kumpulan tokoh-tokoh kumpul dulu. Ihoi apa hitam raya payangnya, kok sini, Badung tokoh dia, ibu dia ada ilmu, itu dia ilmu silahkan dimakan. Ibu baju ilmu awalnya, yang kira-kira apa baju Tuhan. Menyauronya ada juga, menyauronya tidak enak lah. Paling-paling ke sini mikir sekali itu kok. Munya kupaju melabu babak ngeek ilmu. Tanah selesai. Hasil dia dapat pakai sabun. Hasil sabun pakai baiki. Tak segede tu umat bajut, watai kali tu umat anda bedali antara kaca hijau dengan ilmu. Yang kali-kali itu. Munya lupa jauh ilmu berarti pertama seumur hidup. Ukur dan segede di pajuh lemak lo ilmu halu pajuh ni. Menyahalu pajuh ipo. Menyisuh ba ego, insyaallah ego. Yang namanya ego mahal. Mak megambreng dah. Gejau timpulan le tokoh yang menan bahlul pajuh ke dia. Ikui tokoh bujo ilmu ngapa bujo. Ikulah paitam bangun pak, bangun. Ikhlas pak, ide yang paitam. Bijau ke tokoh ikhlas pak. Udah mulai itu marah ya, enggak pak. Ikhlas kan beliau ilmu le tokoh. Hai itulah kita koi. Lipah yo apa ikannya terjadi dengan ni tak kira mata ko. Ya kelaikan pan tahu ilmu tanya mo. Yang langsung dia ko han. Ya lima kita. Dan dapur atau baju menunya hanya bermanis-manis muka dengan bapak hitam itu. Padahal paling dia paling dia
Dia manusia biasa, kita manusia biasa. Dia makhluk Allah, kita makhluk Allah. Punya tangan sama seperti tangan kita. Tetapi di saat kita kata ya pergi, lumo yu baju, lumo tak baju. Tawa lumo yu baju lima, han tak baju, lumo. Ada yu lagi tak baju, pakan tak baju. Karena ia terkeji. Pakan ia terkeji. Karena tak cukup kekuatan ji. Pakan tak cukup kekuatan ji. Karena tak turiji. Pakan tak turiji. Karena na ilmu kita nyon tentang ji. Kalau tak dengar-dengar berkata nanti tinggal kampung ji. Ijak kampung tanya dia itu. Nyan dia kepada manusia biasa. Lumo i paju. Lumo tak paju. Apalagi ya kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang maha daripada segala-galanya, mampu bertindak kapan saja dan bagaimana yang dia kehendaki. Tengah taduanya kena lumpuh mendung je. Nya tengah tadu ino lumpuh dodo lumpuh mendung lepek lepok ino anak tobo. Je. Maha kuasa. Tetapi pakan urang hanaya ka Allah. Jawabannya karena tidak ada ilmu tentang Allah. Jadi kembali Pak Hadi J. Gunung lebih afdal urang dia dua dia minta ini ketimbang daripada dia semayang guna menyebutnya gelem belah ilmu baru ini. Tapi idanya lah ilang galak tu. Nanti contoh kita yang agak bantajak masjid pura Jumat. Tajak awal itu kebetulan di masjid kita tunggu raja imu yu gohlom gusmai lu gohlom tu wate Jumat nak gitu pun saya ada lagi. Mesti jamu-jamu lem biji jaga tunggu raja. Yu gohlom jamu wate Jumat tunggu dia tu Jumat. Urang yang kampung pun ngejak jawai. Ini bantajak po hiplu. Terus ulang pun masjid. Bantah tamam tiduran masjid di kakalan. Tunggu raja tunggu baik kembali. Ikut lihat itu, buku ujung balik, buku tamu masjid. Nekul lemulhin, malaikat, ujung balik. Ikut lesi was-was, syaitan. Entah mengerti. Malaikat ujung balik di syaitan yang bernama was-was lekam dia mengerti. Lưỡi tamang lang tayo lang tajid hay di balik tamah lakhan lo. Ne tamang lang tajid ne niat kita pahala ne ta lapah ne tarik lapah ne pilih walaupun dalam keadaan tengah bernilai pada. Ulam ne tamang semayang tahiyat 2 rakaat, ne semayang duha 2 rakaat, nu meretik padukan selawat kena dikan jaikan faedah. Nyan yang putih duduk ijung balik nyan urung-urung awak ben lepon ro ni lah. Ya, masa ulung yang tak boleh pun drone kepala dusun ulung yang rakyat drone. Hana tak boleh pun karena kepala dusun. Duduk ulungnya ucap ulang yang nambah temang dalam tajidnya. Yang koyu temang dalam tajid. Was-was. Syaitan yang bernama dengan was-was yang selalu mencampakkan di dalam hati kita was-wasah. Tapi lihat juga was-was nama syaitan. Putra ikut latih kita nyo was-wasa wewe. Putra was-wasanya khafirah radiah, goresan-goresan yang bro. Nyai kita nyo yang betul guna menyang kita nyo orang awam kita ucap balik dengan ber. Tapi digiring le syaitan itu kamu kan tajid dia teman benar dia mengerti. Mentanya ledot, na teman tunggu syaitan, jin, iblis dia meretek katanya. Nah, kuatir karena tahu dia hele retek yo ne. Mana itu jadi alternatif karena urang dikali dia benar dari puak dari rumah pos diklo katro kena ulang pung tadi. Dua macam miakan re dia coba le pasti kita malam tadi. Anak mungkin yang kelihatan. Kecuali nanti rodo belum gejak lempung tu juga karena rumah rodo kan hari nanti tapi datang rodo Jumat
Salah satunya menyangkut coba lihat dengar pengajian, pasti kita mulai menjadi. Bagi syaitan berbahaya apabila bapak itu naik ikuti pengajian di balai, berbahaya dengan syaitan ketimbang daripada bapak itu sembahyang sunat i'tikaf dalam masjid. Lebih bahaya menjaga dengan berat untuk syaitan. Kalau lain pegang niat sembahyang katanya menyenang dengan beratnya dengan ibadah nikah. Menyenang dengan beratnya ia tuan sembahyang nikah. Orangnya tak sembahyang jadi cara sembahyang puho. Kena menandang akidah lihat urau Jumat tempat sembahyang. Mantannya urut yang mana betul cara itu sembahyang. Mantannya kadang-kadang urut kadang-kadang tokoh lah betul. Tumun muka hana be bulu tengke kadang-kadang hana be bulu yang dulu kala ate gebuh ia baule di pepe batala karena memang kita buh ia mau tepis me buh ia batala ate dah pegang banyak tentang cek-cek permatangan padahal itu banyak terjadi. Urang tidak haule ditati tempuh le dicok ia sah kita adalah yang dia tempuh le talaknya bahagian pada muka kali tak tahu dah menyawatan tempuh le dicok ia tabu batala tak pemadangnya berarti kita yang hana tempuh le hati hana tempuh le karena terukun karena tahu tu tak budak tak semayang nah semayang kita yang gede pun anak tapi hi sagai kita yang tak semayang. Maka iblis sangat takut kepada orang-orang yang mencari ilmu berbanding dengan orang-orang yang melakukan ibadat-ibadat benar. Contoh lain, nyelur kemah. Contoh lain tu. Nah, itu mak nak galak niat umrah. Nak galak ni. Hana galak dari kapai benda je ipo beliau warak Jawaji wah ni tak salah juga Gejawaji atau gejamurah ABP itu 5 juta Gejawaji ABP kadang-kadang tu 200 juta harap-harap mana lewat duduk-duduk pikatan lewat ni waktu juta naik 1 juta naik 50 juta belum buat jak kali pengen lebih pisah dengan keluarga katakanlah kita yuk kaya mesti kadang kita main purmo tapi kita jamnya hanya main purmo kadang dia udah belum ini pisah dengan purmo pisah dengan oleh resiko tinggi kita itu kawan ipo kawan yang menyerut naudzubillah pat siap pengen lebih resiko tinggi pisah dengan keluarga tapi orang sangat bersemangat kerja good dua ya ji baju putih dua putih naik tu dia luar putihnya luar pakai dalam tu pakai dalam pakai jilbab pakai putihnya ladu dia pakainya luar wajib dia jatuh cuma ngeluar putihnya baju putih luar putih kupiah putih luar dalam hitam ate berpun metipe luar dalam hitam nanti kebut nyokan yang hana ada boga walaupun hana rame ada boga nyok kata pertama hana ini padahal kadang-kadang rumah tempat begini malam Senin nak pengajian
nan lihat maghrib di masjid. Temayang maghrib, tunggu imam baca doa, baca lihat maghrib, langsung buka pelajaran. 40 minit, 50 minit menjelang kita mengutai Isya. Rumah sampai masjid. Han geling dari rumah pulang ke masjid untuk dia ikut pengajian. Padahal resiko hana bangling ke katuk dalam masjid, pisah dengan keluarga hanya beberapa puluhan menit. Alihnya biaya habis punya mati gijak celeng itu ni celeng itu yang luar biasa. Mesti nanti akan kau pakai peng anak habis resiko anak tapi pakai ulang naik ke dari Lampung masjid. Ya, betul. Karena naurut ha, thôi tukang tham, jiwas-was. Malaikat mulhim dianjurkan kita yang untuk jabak majelis pengajian, itu ya dengan ilmu si syaitan, si was-was, hitam kita yang leknya. Kadang-kadang kita yang memenangkan syaitan, mengalahkan malaikat. Jadi hana ilmu, hana mungkin. Ya. Nak boleh niat drone mak, yang kedua yang muda-muda, ayah yang muda-muda. Nak boleh niat drone bu menyenangkan bujit ukur rata ayun. Nabi lebih patuhin. Nak hoka. Hai orang kau itu karena kalah lo makai pegang hai orang. Karena kalah lo dua kereta kuat kan karena ini lah. Nya berdoa ke jamun kan dia mulai itu di kurung pelul he jamun berdoa ke jamun tu. Kena ni kok. Dengan kurung pelul he jamun nya mulai berdoa ni kurung tujuh dah iya saja. Saya berdoa dia kata ada orang yang di tak boleh cerah itu. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, hab lana berikan bagi kami min azwajina dari pasangan kami, istri suami kami, qurrata a'yun penyejuk mata, buah hati belahan jantung penyejuk mata. Yang kedua Aceh, boh hati belahan jantung si bijeh mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami Allah lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Imama akan imam. Jadikan kami bagi orang yang muttaqin akan imam. Bukan jadikan kami imam bagi orang yang muttaqin atau bagi siapa saja. Masyarakat muttaqinnya sudah ada, jadikan kami pimpinan bagi mereka. Talakepo keturunan kita yo, anak kita yo, orang yang beriman putra kita, anak ganyan bujit ke bijeh mata, boh hati belahan jantung. Dah anak yang qurrata ayun, anak yang taat kepada Allah, hormat terhadap dua orang tuanya. Nyan yang qurrata ayun dan nyan yang telah dalam Al-Quran rizqun karim, rezeki yang sangat mulia, anak yang saleh. Jadi rezekinya anak cepeng tok ni abang-abang lu tua peng, kadang-kadang rezeki belang, kadang-kadang rezeki lampu, toko, motor, rumah, kadang-kadang rezeki, kadang-kadang ke ladung na lampu hidayo tangin yang tegak hak milik kata hidayo tanah pulau jirat, tanah kutewa jirat, tanah ibak kopi jirat ngin yang gerot ini gedung mati po lampunya ata mak tu, ata ayah tu, ata promo tu, ata anak tu
Kalau rezeki ini, tapi anak yang saleh, Al-Quran mengatakan rizqun karim, rezeki yang sangat mulia. Padahal anak itu bukan harta, anak itu bukan uang, anak itu bukan kebun, anak itu bukan toko. Kok bisa Al-Quran mengatakan anak itu rizqun karim, rezeki yang sangat mulia? Itu bertanda bahwa rezeki itu tidak terbatas hanya pada material, pada harta benda. Anak itu tebaknya tidak. Dan doa lagi Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah nampakkan bagi kami kebenaran itu benar. Warzuqna tiba'ah, berikan kami rezeki. Apa rezeki itu? Ittiba'ah, mengikut kebenaran tersebut. Ikut kebenaran. Lihat lemah ya Allah, yang betul-betul lebih kekuatan ya Allah, lebih rezeki ya Allah, putra rezeki. Kita ikut kebenaran, ikut kebenaran yang rezeki mah. Wa arinal batila batila warzuqna jitinaba, nampakkan kepada kami yang salah itu salah. Warzuqna, berikan kami rezeki. Ijtinaba, untuk menjauhinya. Sanggup ujuh atra-atra yang batil, yang juga rezeki. Nanti ngomong kan? Nanti ngomong. Ya, yang pemahaman rezeki meluas. Lebih-lebih yang mudah-mudah. Karena bantau dia. Iulungnya ada anak haji leh, anak upuan, anak leh. Alah, ini dia kan? Sabar-sabar juga cucu tegah. Hai kali 57 sepo, kali 50 tegah. Tahun 60 secara adat. Umur kali Rasulullah 60 he. Jadi mengikut, punya kekuatan, ikut yang benar, punya kekuatan untuk meningkatkan yang batil, itu adalah rezeki. Allah marzuqna imanan kamilah, ya Allah berikan kami rezeki iman kamilah, iman yang sempurna. Iman itu adalah abstrak, tidak terlihat. Iman itu di dalam dada. Terhadap iman yang sempurna itu dikatakan dengan rezeki. Buktinya terdoa Allah marzuqna. Nyan hai mak, hai ayah, wahai para bunda sekalian, apabila anugerah taat kepada Allah, hormat terhadap dua orang tua. Wahai ibu-ibu sekalian, apabila Anda taat kepada Allah dan taat takdim terhadap suami. Wahai para ayah sekalian, apabila Anda taat kepada Allah, Anda punya kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Istri Anda taat kepada Allah. Istri Anda punya kesempatan untuk menuntut ilmu. Istri Anda takdim terhadap diri Anda. Nyan punya lagi, nyan promo. Menyedang rinang lagi yang lako. Punya lagi yang ada berumah hingga dia senang dulu. Anda deh kan? Rumah tinggi, ayah buat yang wajib, tinggalkan yang harir. Gemita rezeki yang halir, nawatnya diaduk lama jadi talib. Rumah bilagenya, ibu dah bala ayahnya, ayah nak kena rumah yang halir. Menyahanang kut yang halir, hana masalah belum ayah, ilmu dia belum berhubungan terah. Iya ni agak yang dek kumayang yang membuat teh hana payah tahu le teh tahu yang ni buat tiap buat iwa bagi tanya mak nape mak betul be alah ya ayah rumah kan betul be ke 2 ribu nya dorpo tiba hana pe iya buat lian hana pupu mak ni hana kak hana ke banda buat kadang na oro-oro le na lebih jantung punya lagi yang lagi lebih. Nah yang mak ni pandai betul. Alah hanya ayah kedua ribu dia kayak anak kayak Nabi itu. Hai Hana. Nabi itu. Hana hanya kalau lebih pusing mam ya kan. Kedua ribu pengkat. Nah ni yang dipomai gara-gara dia kepeng. Tobalah. Salah ni. Anaknya depan ni
Apa salah ni tadi? Kan? Ya, salah dia yang kadang pot. Salah mah. Salah ya. Yang berat salah tu ya. Yang berat salah itu ya kamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu wa ahlikum dan istrimu dan anak-anakmu. Siapa yang punya istri? Kita yang lagi. Kita yang punya rumah. Dan yang punya yang nani. Muhammad bin Muhammad. Hana Muhammad bin Fatimah. Muhammad bin Muhammad. Muhammad anu agam tuku Muhammad. Kurma tuku Muhammad Fatimah. Nangkeun Muhammad anu tuku Fatimah ana gebengkan kepada agam. Secara pribadi orang yang beriman siapapun dia, laki-laki, perempuan, muda dan tua, wajib menyelamatkan diri daripada api neraka. Ditanya ya agam gedung dan kawin, tamah tugas keselamat do, keselamat kurbo. Lihat dan kawin hendak dia karena tamah lem tugas keselamat anu daripada api neraka. Jadi yang paling berhak disalahkan itu adalah ayah. Yang paling hak disalahkan di sana anu salah adalah ditanya ayah. Ditanya kadang menganggap sedang membahagiakan anak, padahal kita sedang membuat anak kita itu celaka. Tanya tapi sedang membuat sesuatu yang menggembirakan anak, padahal kita sedang membinasakan dia. Nyan ayah. Kamu diudut nah kak. Maju dan karena nami kalau belum buka hari mau dalam ayat nyok kendali orang yang saleh walaupun miskin udit tenang kan tenang tu nyaman. Wa anistaghfiru rabbakum. Yang dengar cara dia benar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan bahwa istighfarlah kamu, kemudian bertaubatlah kamu kepadanya Allah. Yumatti'akum, pasti Allah akan menyenangkan kamu di dalam hidup dunia ini dengan kesenangan yang sangat bagus. Sampai pada ila ajalin musamma, hingga kematian datang. Wa anistaghfiru, minta ampunlah dosa kepada Tuhanmu. Iban cara lek ampun munyo urang. Munyo urang kafir, ucapkan dua buah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bina dosa yang kali itu erli bendu. Dia diucapkan dua buah kalimat syahadatnya mati. Mu'allafnya atau rekabah bukan atau surga berarti cukup jai dosa kufur pun diucapkan dua buah kalimat syahadat lusa meninggal atau surga. Gedanya yang beriman taubat daripada dosa gara-gara meninggalkan kewajiban, gara-gara melakukan yang dilarang, gara-gara mendalimi orang lain, mendalimi harta orang lain, mendalimi kehormatan orang lain, berdosa. Taubat itu. Lihat dan taubat. Summa tubu ilaihi, kembalilah kamu kepadanya Allah dengan taat. Taat adalah berapa? Iktisab dan iktinab. Buat perintah, tinggalkan larangan. Yumatti'akum, Allah akan berkenan juga. Allah akan menyenangkan kamu dalam hidup dunia ini dengan kesenangan yang sangat bagus. Hibah kesenangan yang sangat bagus. Bitaibi aisyin wasi'ati rizqin, dengan kehidupan yang bagus dan dengan rezeki yang luas. Ya, wa ta'urun kai taubat daripada dosa, kemudian dilakukan taat kepada Allah, nepus renang urangnya oleh Allah
Allah dalam hidupnya. Dibancana dengan kehidupan rezeki luar. Rezeki ada berapa nama? Bek nebo mana rezeki peng tu, pengnya nanti rezeki. Biasa kita ada tu jadi kalau urang gesemayang hana iganya umudejin antam kerja lam kampung kau riudip kau mati yang tak pernah gabung. Urang lain ikap padili tiku hidupnya hana ikap kap tiku. Tak kulit tanya lekat nyaman Allah paganya bah kita kalau dengan hantam kerja ke Jumaat tapi nyaman Allah Taala kat le paganya nyan salah lah. Dalam daftar 15 orang terkaya di dunia, mihana kalah lu tidak ada seorang pun yang ada di dalamnya muslim. Udah yang beragama Islam. Dalam kawan 15 orang terkaya di dunia, hanya ruh di dalam itu. Abijiku, pen yang cukup jai, orang di luar agama Islam, orang kafir, orang Yahudi, Bill Gates, lebih kuat kaya. Pertanyaan ini yang peng yang naba udah kafe, harta benda yang naba udah kafe, kekuatan yang naba udah kafe, jabatan yang naba udah kafe, ini nikmatnya. Ini. Jangan tahu kan? Nikmat sesuatu yang bermanfaat terhadap akhirat, nikmat. Kalau tidak bermanfaat terhadap akhirat, hakikatnya itu bukan nikmat. Kalau dengan pemberian itu membuat kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan nikmat. Harta semakin le tapi semayang hantam, harta semakin le dengan agama semakin jauh, bukan nikmatnya. Sehat, sakit, nah yang sehat nikmat, nah yang sehat bukan nikmat. Sakit, nah yang nikmat sakit, nah yang sakit kan nikmat. Mesti dia diulung bagi yang sogat sehat yang sakit terjauh gak sehat, sogat gasir yang kaya terjauh gak kaya, sogat hina yang mulia terjauh gak mulia. Tapi akibat daripada kaya itu lebih baik ketimbang daripada akibat miskin. Belum tentu dan tidak ada orang yang tahu. Yang tahu itu hanyalah Allah. Maka nunya yang disebut di dalam doa bang. Tanya gati Hawa tu jadi kubek gati tha. Dalam doa, ya Allah ya Tuhanku Nabi ya Allah lumbu mudah rezeki. Monya dalam ilmu jero. Monya dalam ilmu ya Allah hana jero kadir ilung lagi kanannya. Ya mana doa? Menyegat le harta ya Allah gat ku gat ke agama do gat ke dunia do le harta menyelo mate le harta hana gat agama le ya Allah bah bek ke le tadi nya menan dalam doa menan doa yang nya maka karena menon akibat daripada banyak harta tidak ada yang tahu selain daripada Allah. Nakam doa menyegat akibat lung tehat Nabi ya Allah lung bud tetap dalam tehat. Menyegat akibat lung wate sakit Nabi ya Allah bud sakit. Nanduri Fir'aun ni. Nanduri Fir'aun. Ana. Nabi Musa? Ana. Fir'aun. Belaan jatuh pilek antum pernah hana pernah sakit Fir'aun di mudik jangankan sakit yang berat pilek pun mutoto hidung antum pernah justru karena dia selalu dalam keadaan sehat salah satu sebab idawadoi Tuhan bahkan Fir'aun idawadoi Tuhan karena tabe-tabe sehat antara lainnya alasan pertanyaan sehat yang nabak Fir'aun yang nikmat sangat-sangat ke justru gara-gara sehat pemberian sehat itu Fir'aun mendakwakan dirinya Tuhan so kaya Fir'aun dengan Nabi Musa kaya Fir'aun
yang ada pada Firaun itu sesuatu yang berharga? Tidak. Harta yang naba urut kafenya berharga? Tidak. Harta yang naba urut berharga? Belum tentu. Seandainya harta itu berharga, sungguh orang-orang yang anti terhadap Allah akan mati dalam keadaan lapar. Sesuap makanan pun tidak akan diberikan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia itu adalah musuhnya Allah. Seandainya harta itu adalah sesuatu yang berharga, sekecil apapun harganya di sisi Allah, sungguh orang-orang yang anti terhadap Allah itu akan mati dalam keadaan kehausan. Kenapa? Seteguk air tidak akan diberikan kepada orang itu. Tetapi tak kala kita orang kenyataan mereka bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kekuatan, mampu mempressure siapa saja. Bukan nikmat. Tandanya Allah SWT menginginkan kanjeng Nabi ke Nabi Musa hiasan dunia yang jauh di atas yang diberikan terhadap Firaun. Supaya mental Firaun jatuh dong. Kaya Firaun berji 1 triliun, kaya Nabi Musa 3 triliun. Oh itu bumbung doa ya Firaun. Firaun dipugat menara berji 200 meter. Ini pugat menara oleh Nabi Musa 2 kilometer. Seandainya Allah berkehendak untuk memberikan hiasan dunia kepada Musa dan Harun alaihissalam yang melebihi kepada yang diberikan kepada Firaun laknatullah alaih, pasti akan terjadi. Akan tetapi Allah SWT tidak berkehendak. Allah SWT tidak ingin para nabi, para rasulnya itu sibuk dengan hiasan dunia. Maka kekayaan yang ada pada Firaun bukan nikmat. Katakanlah kemiskinan yang ada pada Nabi Musa bukan balas. Kekayaan yang ada pada Firaun bukan tanda cinta. Kemiskinan yang ada pada para nabi-nabi bukan tanda benci. Nah. Jadi deh, tadi puasanya mak, sehingga kan kita kan hana mudah selala tu. Jadi kalian harta gop hana mudah selala tu. Dan kita hanya dia di dalamnya. Ya. Dari ayat yang lu baca tanya, para ulama menyimpulkan, wa man taba anil ma'asi wa akhlasa ibadata rabbih asya fi amnin wa rahatin waridan wa in duyakat alaihi dunya. Yang penting udah kesimpulan di orang yang bertobat daripada dosa, mengikhlaskan ibadat kepada Tuhannya, dipastikan hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan raha, nyaman pikirannya aman. Alanya kuat ridha, dalam keadaan ridha Allah. Wa in duyakat alaihi dunya, sekalipun disempitkan dunia di atasnya. Dibantu dunia. Nya baca hati takalan wadiah langit, hati takalan uyuk kumo. Tapi punya urutnya bertaubat dan bertaat, janji Allah akan duduk dalam kehidupan yang sangat bagus, aman, hana ketakutan, raha, tidak ada kelelahan jiwa, ridha, tidak ada murka. Ini badan mangat tak boleh, pikirannya tak boleh. Tohe ujung jauh lang nurkan. Ujung jauh lang. Tubuh ujung jauh lang tubuh berahe. Urung kan lebih-lebih yang kata dalam toko anak pertama di lovely kan. Tidak kalian penuh mirah, nubuh mana mirah penuh. Uke mungkilah. Iurang jauh lang tubuh kumlabu baje kumloh. Nia takala matapa pun bintang lagi tu. Alian takala uke tu kuning. Alian takala lalu kia nanti bekas dia nanti.
Oh, tahu bakti. Bagang putih rungkat, bagang putih rungkat. Bagang putih rungkat. Ini bagaimana rungkat? Bagaimana punya hebat dah lah. Tentu kecil-kecil menjadi yang keempat berkuat. Tubuh rungkatnya, genua gembira mengkilat. Dia kalian putih. Udah jauh lah tubuh ke kuda, kaki ke kuda, batapak bekang kenang kiau. Sekalian hitam. Maka menyehek tubuh tu pumangat badan pulih. Urang hek cari kerja bilang bayang dia bilang yang rumah itu. Kue unda apa mulai yang tubuh sikrop nirah baju tubuh susu duana tubuh dia Jawa kurang habis berapa. Yang bayangnya dengan bayangnya kayu hek. Gua rumah yang dijauh gupo yang sikrop nirah tubuh baju dulu apa dewa. Gejek, gejek, gejek unda dulu lah. Nya tiga kun ahnya bina he no do suat benar. Kita dia do bapak kode. 5 minit kemudian dah lupa. 15 minit pun jaga gerti dia tahu. Nyoka pres kemari. Abi boleh he. Maka tambah he tu dan boleh. Yang kedua udah jauh lah. Ate buai belang kana buah rumah. Belang ke rumah je dia belang buah kedua lah dong jangan boleh nak buah. Woi. Kalau nurungkan gedruk ide po 12. Posa kalau itu boleh. Ide itu po 12. Leu kunci video yang kedua adalah buka dengku. Empu bila pek. Bila pek. Ditumpang oleh sang rila. Bila dia gitu. Buka aku sama bukalan WA di Medan Cheng Hong ilekepeng sekian oleh yang giro sekian ni anak giro ni tendang kam salah peng yang nadu kan giro duduk pak kutuk buku disebut dalam dia gedua kedua nyanting support dalam tu tak tahu senang ya. Kemudian dari toko dua rumah. Toko dua rumah. Orang toko laule. Ulam kat lewenyon tu. Lewenyon harus mengkati. Kamu kat baje ikoh leher Ileh limau yang pi cocok. Anak muda lewenyo ya belau wajah pak leh limau pi cocok. Yang jamun kau belau wajah yang punya merek, leya, angko, papo, graffiti macam dulu jamun. Mun nanti wajah macam-macam merek ada jamun. Lewenyo ibuah leh muda anak pun tak belau merek limau yang cap aja. Pempek belau. Maka dah jauh lah limang lah tak dibajakan. Urang muka toko iko lewat limang. Ate orang raya iko lewat kaki limang. Ia awak kaki limang icok meja itu dua itu kidego yang tutup nanti aja lah ke jangkok lampu tiat yang bagai pangkai lampu jangkok tiat. Bak toko itu belau wajahnya tutup iji hibu belau 275. Merek tapan hana beda mu jangan. Hantar lu ni yang bukan. Ida yang hanya pula gaji bukan. Hewa toko. Ida yang tatung 25 ila kele ulun lebih gelung 27. Tatung ini 27 ila kele lain herwa dia ditun. Iya inan apu inan anak buah namun pun poh pun uro golom lari. Di mana tu mungkin? Kalian kena buka pecah belah. Ini pecah belah pijak-jak dalam Lampung tu. Toko pecah belah nan kalian motor leweknya tunggu. Tidak buka rupi
kafir yang nadu, yang lain drom nikah di tempat. Drom apa yang pure di nikah dalam pungku. Tapi tengok orang cek. Iban jaram moto urang yang dekat di jampu pure hilang kampung. Pakai dekat jampu pure kampung karena naurung belau. Pertanyaan ini kumpul biar lo jampu pure. Pakai hanya dia baru berlek kita. Allah berpuja ke wate orang menyatai ka pure jampu pure karena ke niat kata blonya ke orang baulet jampunya naik bu pungguk susu. Ya, gara-gara ibu napluk punya betul. Agak blonya. Apakah ngelik mentang tipo? Hanwian ngelik euro kan menerik 2 euro 50 kan katanya pen video ribe kan dia penjajanan ini. Tapi kak kemenang kami yang jauh aja. Hanya no pegahli kak kemenang. Yang minum saingan Pak Don. Oleh yang cukup kecil loh. Oleh. Yang nunggu ulung ini dia ya. Di atas sama kartu Korea. Lu tanya yang kuah bang, COD. Yang tumpau atau pulang, muhan. Padu pet, 15 ribu 50. Awaknya punya COD nya kayak bertahan aja. Nhiều rồi nhoi bertahan tu lima di minggu tu lah. Tapi bertahannya kenapa? Di minggu tu kenapa? Itu bertahan aja COD. Padu yung barang 18.500. Pak iblo barang 18.500 nya. Pak di Jawa Timur dah. Di Jawa Timur iblo barang seharga 18.500. Dikirim mau ubili. Mamnya nyanyi kalau nyono kan ini. Banyak tentang. Jadi intinya yang kebetul laudenya pun raha nyaman jiwa bukan lelah. Orang yang bertobat dan taat jiwa ganya nyaman. Alihnya uleknya nerita. Sekalipun dunia sempit, nyawa yang putat narasi, putat itu mengerti oleh. Kok bisa ada orang hidupnya sempit tapi perasaannya nyaman? Nyawa harus penting. Nyaman atau penting. Wahai para pemuda sekalian, hendak seperti orang yang bertobat, orang yang tak udiknya nyaman walau miskin walau tak sempit, yang tidak pernah ada hang terima. Tapi orang yang kata itu, tanya kumpul orang yang tahu hangat nak kumpul, yang lagi yang kumpul jampi dia, orang yang tahu dia jampi hendak pun kumpul dia, hangat dah. Bah orang yang kata, gitu. Nanti kalian saboh keluarga tiga orang yang dengan taat, udit miskin taat, berkubu yang wajib tiga hari. Artinya majlis letah berempat dua lah majlis. Nanti dua nanti lu pikiran dia, nanti banding kau susah dia nyentuh, nantinya susah kau lu pikiran kau ni. Des buktikan. Fahya difatul lahu biwujudi ridallah taala. Yang kesempitan dunia yang diberikan oleh Allah SWT adalah sebuah ketinggian terhadapnya dengan sebab wujud ridha Allah. Maka ridha Allah karena adanya ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, waman asara alal ma'asi walam yatub anid dzunub asya fi khaufin wa nasabin wa sakhat wa in wusi'at alaihi dunya. Orang yang hana bertobat daripada dosa, orang yang hana taat, yang udepnya dalam keadaan khauf, ya hana puyo. Punya jamun beroje, kafe Mekahnya ya kepada Rasulullah, ya kepada para sahabat. Watai kai mengucapkan 2 kalimat syahadat aman. Gedanya orangnya bukaya. Sebenarnya yang dia bangkanya adalah ya kepada azab Allah. Ya kepada dicabut iman ya Allah pada kalimat ya terhadap istidraj Allah. Lain nak boleh. Tapi orang lebihnya ya yang dengan jabatan ya dekat gada jabatan yang dengan jabatan basah ya dekat hijau jabatan kering. Ya dekat dinonjolkan, dinon dibangku panjangkan gitu ya. Ini yang diurang kaya ya bangkrut. Urang kaya ya bangkrut. Pada nabi dia nya. Nabi apa? Tak selama untuk kaya. Saya kaya tetap ya bangkrut. Pajang baru apa ya? Tiga bangkrut.
Ge urang pegang ge perbandingan ji benar male urang male gero. Pegang aja kamu le benar hampir aja male. Kesal male gero tu. Nya male tu kok dia terthe di pedagoknya. Male gero hok terthe hok tajak na tu. Nya menang di urang tengah kaya ya kebangkrut. Pajan apa ya yang belum tiga bangkrut. Nya dikeun ya hanam poe. Urang yang anak tobat udip dalam keadaan dia. Dalam keadaan nasab lelah jiwa. Dalam keadaan sakhat murka Allah. Wa in wusi'an alhi dunia, sekalipun dunia diluaskan terhadapnya. Ya, nyon nah contoh. Para bunda kalian nah contoh, ni yang kecil punuh nah contoh. Nah urang terkaya di dunia. Anak ni itu duit dari kakak. Anak ni dicoret dari kakak ni bakal dia. Pakai dicoret anak daripada kakak. Jawabnya kan kenapa? Pakai ngan. Nanti bayang di anak, nanti bayang di ayah. Timbang perasaan kita ni, apabila kita ni pakai ngan anak ilawan kita ni, tanya talawan di. Munya tanpa pakai ngurang lain, tekajuh ngurang lain, nama masalah ni. Tanpa pakai anak tu, walaupun anak tidak di Amerika, tanya i kampung kumpulannya. Tak telefon ngaji, pakai lewat telefon. Walaupun hana ji itu tetap atenya sakit. Yang menang ni, hana. Oh, lain ni. Hana ada baca, kamu pakai ni. Ji darah lo, tulang ji iya lo, buah ulai ji iya lo. Lo mitanya ke ji, tapi ji yang gak lo musuh, yang tinggal, tapi tinggal. Urang yang mudah-mudahnya udik, tak pegah tenang. Sekalipun hartanya banyak, dia tidak tenang. Urang terkaya di dunia, kamu dalam daftar Allah. Tapi anak ngani pakai itu biar anak dari kakak. Satu. Nah urang terkaya di dunia dipinah 1/4 harta untuk sebuah yayasan. Dihilangkan 1/4 hartanya untuk sebuah yayasan. Walau yayasan pun itu milik pribadinya. Bahkan dihilangkan 1/4 harta karena dia tidak merasa nyaman dipanggil orang-orang dia orang terkaya di dunia. Gara-gara itu susah yang namanya udah dicok berbuat kayak gitu yayasan. Bill Gates. Nyalam bulu-bulu yang kau ikut dia. Olehnya naurang yang terkaya di dunia, anak gaknya mati bunuh diri. Anak mati bunuh diri. Pertanyaannya kok bisa ada anak orang terkaya di dunia matinya bunuh diri? Kenapa bunuh diri? Karena ada masalah. Dia tidak mampu menyelesaikan masalah. Dia anggap dengan bunuh diri itu akan menyelesaikan persoalan karena menurut pengetahuan dia maka bunuh diri, padahal orang tuanya adalah orang yang terkaya di dunia. Itu adalah contoh-contoh kebenaran apa yang disampaikan oleh para ulama, kesimpulan daripada ayat wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Urang yang hendak tobat, hendak taat, walau dunianya luas, pidiannya tak tayo dirawat, ubena hartanya tak tayo mandu, ubena udah pidian buah kita belaan tu dia cuma mana lagi kita cengkam tayupnya kipinya, tapi punya hana tobat, hana taat, nak pegah-pegah ada belum tenang, belum 5 putih. Angkat deh. Nabi ko na tribebo, na doser na tribel martubo, na damtrek na tijutabo, tapi Jumat anak mayangkan, nyan milung 5 anak panggap ganyan udah kurang tenang deh, berharum dong. Cukup tenang mawajih pan, mawajih hipai gedung alian bak rumah jambu trin, ubung on. Ura Senin ke puasa tuna, ura Amin ke puasa tuna, Maghrib gemtungkat riak jamaah mulata riak jamaah mutaji, atina uru ipu blot dana mutaji,
padu timete boleh tu be oku ya Allah dan nabi ya Allah bu ilum lo timete hai timete nabi ya Allah bu perleh tu tapak pen kana pen tu riben ya apa pen dia tu ilum yang ilum lo seperleh mete nyepat tekan lu tu riben nyan mawanya yang dua banyak bunyinya yang lebih kaya adatnya yang nabi ku lebih mertobong yang menajak beriman dapat dia kan dia ala zikrillah tatmainnul qulub satu-satunya yang membuat hatimu tentram itu hanyalah beribadat kepada Allah Ta'ala tanpa ibadat tidak ada ketentraman titik yang karatanya ada orang lefian dulu nyo betul yang pegah nyo dari pegah langit dah orang yang kaya nyo nanti telefon juga orang lefian pun itu malam nanti umpai nanti telepon ulang yang angkat ulang kayak apa lah. Yang telepon ulang yang pun itu malamnya, karena pun telepon li, yang pun lihat itu ni. Bre telepon duduk ucap telepon. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum juga. Assalamualaikum juga. Budak telepon kau malam ni. Belum tengah malam bang, baru pun itu. Boleh. Ikannya leher dulu menimpa, lihat mencari itu kena leher satu, ganyan leher 2 euro, promo leher 2 euro, lihat berjubu dua plat meja, lihat meja, lihat pengkong tanya, kau itu bawa kan menimpa, nanti telepon 3 orang kira kaya, kau sama, telepon, gebur, Assalamualaikum Haji, Waalaikumsalam. Semangat katanya, debu dijaga tu. Semangat katanya. Kata dengan Haji. Ya udah Haji panen dengan pokok malam. Nya udah heting dengan hotel pokok malam nya udah senang. Ke jadi udah senang heting dengan kecuali itu udah baru-baru. Nya udah senang heting dengan baru-baru udah yang panen yo. Nah walau luah tak dunia anaknya fakun itla khaira fi aisyin ba'dahun nar karena tidak ada kebaikan di dalam hidup di dalam sebuah kehidupan apabila sesudah kehidupan itu adalah neraka. Wahai mak, wahai ayah, wahai para pemuda, tidak ada arti apa-apa dalam hidup ini apabila sesudah hidup ini kuburan kita lubang neraka. Kita nyok presiden dunia, Burmoh kita nyok presiden satu negara, anak kita nyok gubernur, melintir kita nyok menteri, cucu kita nyok bupati wali kota. Dia mati itu kuburan lubang neraka, tidak ada arti semuanya itu. Lebih baik kita dianggap gila asalkan kuburan kita kebun surga. Lebih baik kita dianggap orang yang tidak sempurna asalkan kuburan kita kebun surga. Lebih baik kita tidak dikenal oleh kepala dusun kita asalkan sesudah hidup ini barzah kita, kuburan kita adalah kebun surga. Ini dan ayah para pemuda sekalian, sebenarnya kita yang mengandung kabar. Putra kabar, galak ke surga, ya ke neraka. Hawa ke surga, taklum ke neraka. Sebenarnya sama. Cuman yang ladung itu puas, maka bertahap. Yang ladung hana itu puas, maka hana bertahap. Kata yang banyak muda nak galak ke surga bang, galak. Katanya mbak anak darah, nah ya gede ke neraka. Ya, punya katanya pasti menanjau. Tanya dengan tajak-jak tahu kena nunggu. Yang harapan katanya itu kuburan, bukan surga, terminal akhir katanya itu surga. Punya ketupu mandung katanya menyangka. Tapi karena na yang tupu, na yang ketupu, na yang pura-pura, anak tupu, maka terpecahlah kehidupan.
Mi dan ayah, para bunda dan para remaja sekalian, mudah-mudahan dengan tak kenang tsunami, keluarga-keluarga yang tak korban dalam tsunami, Tayo tak sampaikan doa. Urang yang ada dalam kuburan yang ibarat daripada urang karang, mucapo-capo, 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 nom-nom timu alam laut. Urang yang tengok nom-nom timu alam laut lebih berharga. Ya, pulkeun ban bekas dia tak pumpa, ban motor bekas tak pumpa tak buang yang dalam, tatiak tulangnya lebih berharga ketimbang daripada tatiakmu serta kita. Urang yang dalam kuburan, mak gedaya dalam kuburan, ayah gedaya dalam kuburan, kerumoh gedaya dalam kuburan, lakau anak gedaya dalam kuburan. Yang lainnya bandingan yang sangat dibutuhkan adalah bab gedaya doa. Dengan tak kenang tsunami, mari kita berbakti kepada orang tua kita, baik yang korban tsunami maupun bukan, baik yang sudah meninggalkan dunia ini maupun yang belum. Wahai para anak-anak sekalian, kebahagiaan dan ketenangan hidup salah satunya dengan mendapatkan doa baik dari dua orang tua kita. Yang kedua, mi dan ayah, sesudah kita peringati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga hati kita tersambung dengan Nabi. Hati kita bersambung dengan Nabi. Nabi adalah orang yang sangat mulia. Apabila kita punya hubungan dengan kita akan mulia dalam pandangan Allah sekalipun tidak mulia dalam pandangan makhluk. Karena Al-Quran mulia diberikan kepada Nabi Muhammad yukun Sayyidul Anbiya paule segala ini. Dan Al-Quran dalam bulan Ramadan yukun Ramadannya paule beliau. Gara-gara mulia. Menanti diri kita anak-anak kita yang akan mulia apabila tersambung berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun anda, apapun yang anda miliki, apabila tidak ada hubungan dengan Rasulullah, maka tidak ada apa-apa untuk anda. Pintu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pintu yang paling besar untuk menuju kedekatan dengan Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan yang terpendek untuk menuju kepada kedekatan Allah. Siapa yang dekat dengan Rasulullah, dia akan dekat dengan Allah. Dukna kita nyoto dengan Rasulullah, dukna kita nyoto akhlak dengan akhlak Rasulullah. Yang keduknan kau dengan Rasulullah, duk ukuran kau dengan Rasulullah, itulah ukuran kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dalam perayaannya hati kita yang semakin tersambung, semakin cinta, semakin kita lakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan semakin kita yang perjuangkan agama yang dititipkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada orang-orangnya. Cara satu-satunya adalah dengan berilmu, karena agama itu hidup dengan ilmu. Tanpa ilmu agama tidak akan pernah hidup. Mi dan ayah para pemirsa sekalian, nyantagai habayana bertuan malam yang berbahagianya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terjemahan ayat yang kalau baca, nah terjemahan kitab yang dibuat juga nyan pasti ilmu. Menyeniat dua gunung berangkat dari rumah, niat kita ilmu karena perintah Allah dan Rasulnya. Neduk di sini tulus mengharap perintah Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena mau mendung, bukan karena mau nunggu besi tunggu ilmu, neduk ikhlas. Maka ditanya Nabi Fala oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada sembahyang sunat 3 rakaat. Tamah ya jeung kedeu sakit, tamah saya kunjung siribedo jenazah. Dan apabila pahalanya tanit kunci kita yang, maka kunci kita yang pun akan mendapatkan pahala yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita hidayah dan terus memberikan kita taufik untuk sanggup melakukan yang benar dan meninggalkan yang salah. Belum tuan baca doa batu, tapi doa dan baca-baca dari tokoh yang kasat menurut halal Allah Taala dalam usi-usi gitu ya. Habis nyandam seluruh dekat tokoh kena bukti dengan cinta pada Rasulullah, semoga Rasulullah Nabi syafaat itu